menyampaikan pemaparannya terlebih dahulu. Pertama, kita pertimbangkan pentingnya praktik supranatural dan metafisika dalam konteks budaya dan kearifan lokal. Perdukunan bukan sekedar praktik spiritual, ia merupakan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad, berfungsi sebagai penghubung antara generasi yang lebih tua dengan generasi yang muda, menjaga tradisi dan identitas budaya yang mungkin akan hilang jika tidak dipertahankan. Kita juga harus memperhitungkan peran psikologis dan sosial dari praktik-praktik ini dalam masyarakat, di mana individu sering menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Dengan hadirnya praktik supranatural sering memberikan rasa kepastian dan ketenangan. Mengenal praktik supranatural dan metafisika perdukunan di masyarakat. Dalam masih mengenal praktik supranatural dan metafisika di masyarakat, kita mengangkat dua kunci, yaitu yang pertama supranatural. Supranatural mengacu pada fenomena atau kekuatan yang berada di luar pemahaman alamiah atau ilmiah yang biasa. Hal ini sering dianggap melibatkan kekuatan yang melampaui hukum-hukum alam yang dikenal manusia. Dalam budaya dan tradisi, supranatural sering dikaitkan dengan hal seperti roh, makhluk gaib, kekuatan mistis, atau kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Yang kedua, metafisika. Metafisika adalah cabang dari filsafat yang mempelajari hakikat realistis, eksistensi, dan keberadaan yang paling mendasar. Kita sebagai tim roh, kita setuju untuk menolak praktek supranatural dan metafisika perdukunan di masyarakat karena satu, keamanan dan kesehatan, dua, pendekatan ilmiah, tiga, perlindungan konsumen. Adapun hadis dari Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang datang kepada seorang dukun atau ahli nujum dan mempercayai apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Abu Dawud. Ada juga dalam surah Al-Jin ayat 72, Allah berfirman, dan sesungguhnya beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu hanya menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Lanjut dari pro kontra ya, analisisnya mulai dari sekarang. Saya akan memperkuat argumen pembicara satu. Perdukunan bukan hanya sekedar praktik spiritual, tapi juga merupakan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan pribadi. Setiap individu itu memiliki kepercayaan dan praktik spiritual mereka sendiri. Mereka berhak menentukan. Menolak praktik supranatural bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Yang kedua adalah keberagaman budaya. Praktik-praktik ini seringkali merupakan bagian dari tradisi atau mungkin budaya yang penting bagi banyak masyarakat. Menghilangkan praktik-praktik ini dapat merusak warisan budaya dan identitas komunitas. Mungkin dari dahulu itu sudah ada praktik-praktik seperti itu dari warisan budaya. Apabila dihilangkan berarti sama saja merusak warisan budaya yang sudah ada. Kemudian poin kedua yaitu kesejahteraan psikologis. Dukungan psikologis. Banyak orang merasa bahwa praktik supranatural memberikan dukungan emosional dan psikologis yang mereka butuhkan. Menolak praktik ini dapat mengabaikan kebutuhan psikologis dan spiritual mereka. Terima kasih. Ya, lanjut. Analisisnya mulai dari sekarang. Menolak praktik supranatural dan metafisika di masyarakat dapat didasarkan pada argumen-argumen dari perspektif Islam dan hukum. Berikut adalah beberapa argumen pro terhadap penolakan praktik supranatural dan metafisika dari kedua sudut pandang tersebut. Satu, perspektif Islam. Pentingnya tauhid dan keberpihakan pada ilmu. Surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini menyebutkan tentang sihir dan bagaimana ia merupakan sesuatu yang merugikan dan menyesatkan. Islam mengajarkan bahwa mempraktikkan atau mempercayai sihir, jimat, dan ramalan tidak sesuai dengan prinsip tauhid atau keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hal tersebut melibatkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan wahyu dan ajaran Islam. Hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa hadis, Nabi Muhammad SAW melarang praktik-praktik seperti ramalan dan sihir yang dianggap sebagai bentuk kemusyrikan dan bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang datang kepada
kepada peramal atau tukang ramal, maka sesungguhnya dia telah kufur terhadap pada yang. Terima kasih. Analisis dari tim kontra, kesimpulan dari tim kontra. Kesimpulan. Saya tegaskan lagi bahwa perdukunan bukan sekedar praktik spiritual, ia merupakan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad dalam masyarakat di mana individu sering menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Praktik spiritual sering memberikan rasa kepastian dan ketenangan. Akhirnya, kita harus menghargai keragaman pandangan dan kepercayaan dalam masyarakat yang pluralistik. Penting untuk memahami dan menghormati berbagai bentuk kepercayaan dan praktik yang ada selama mereka tidak membahayakan kesejahteraan umum. Perdukunan dan praktik spiritual dengan segala kekurangannya merupakan bagian dari mosaik budaya manusia yang kaya dan kompleks. Dengan pandangan-pandangan ini, kita bisa melihat bahwa praktik spiritual dan metafisika tidak hanya memiliki nilai budaya dan sosial yang penting, tetapi juga memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi banyak orang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih. Terakhir, kesimpulan dari tim. Mulai sekarang. Baik, saya pembicara ketiga menegaskan untuk pembicara kedua, kesimpulan argumen pro menolak praktik supranatural dan metafisika di masyarakat. Menolak praktik supranatural dan metafisika di masyarakat dapat didukung oleh argumen-argumen sebagai berikut. Islam, praktik-praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk kesyirikan dan ketentangan dengan ajaran tauhid dan ilmu pengetahuan yang berbasis pada wahyu dan sunnah. Hukum, praktik-praktik tersebut dapat melanggar hukum, perlindungan konsumen dan kesehatan, serta berpotensi menimbulkan bahaya dan eksploitasi yang merugikan masyarakat. Dengan mempertimbangkan kedua perspektif ini, penolakan terhadap praktik supranatural dan metafisika dapat dipandang sebagai langkah untuk menjaga kesesuaian dengan ajaran agama dan kepatuhan terhadap hukum yang ada, serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan penipuan. Oke, hapus. Untuk masing-masing tim pro maupun kontra sudah selesai menyampaikan argumentasinya, berikut dengan analisis dan kesimpulan. Baik, saya kasih waktu hanya 5 menit untuk kalian pertajam, kalian runsingkan kembali dan referensi-referensi penguat dari argumen kalian masing-masing, baik yang kontra maupun yang pro terhadap praktek penolakan praktek supranatural atau perdukunan di masyarakat. Oke, dimulai dari tim kontra terlebih dahulu, mulai dari sekarang. Kontra saya. Oke, terima kasih bagi moderator. Saya akan menguatkan argumentasi dari tim kontra atas menolak praktik supranatural dan metafisika dalam masyarakat. Tadi kan dari tim pro sudah menyebutkan bahwasannya ini merupakan melanggar hukum, dapat menyebab dan dapat membahayakan bagi masyarakat. Jadi seperti jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik, maka itu tidak akan menimbulkan bahaya. Dapat kita ambil dari contoh seperti ada dalam suatu tempat itu terdapat dukun dokter gigi. Jadi di situ praktiknya adalah semisal ada orang yang sakit gigi, lalu di situ bagian pipi luarnya itu digunting-gunting dan yang berdarah itu bagian dalamnya. Maaf ibu menanyakan. Jadi di sebuah tempat, saya lupa tempatnya, ada pasien yang mengalami sakit gigi berkepanjangan dan itu sudah diberobatkan ke dokter spesialis gigi, yang dimana dokter gigi itu sudah ibarat kata anak kondom kayak gitu. Tetapi bahkan dokter gigi itu menyarankan coba
ada beberapa bagian yang diberi bagian luar, tapi yang berdarah itu bagian belakang dalamnya, dan itu untuk menyembuhkan dan tidak merugikan siapapun dan tidak membahayakan siapapun. Itu kan berarti sesuatu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan, bukan untuk membahayakan, bahkan tidak merugikan siapapun, malah dapat menyembuhkan. Terima kasih. Baik. Oke. Tadi dari tim kontra menjelaskan tentang dukun gigi. Itu kita itu di sini mayoritasnya Islam. Kita Islam, kita punya Tuhan kita satu, itu Allah. Jadi kalau misalkan tim kontra percaya kepada dukun gigi itu, otomatis apakah tim kontra itu tidak kita mempunyai Tuhan, otomatis kita percaya kepada Tuhan. Segala penyakit pasti akan disembuhkan kalau misalkan Tuhan kita berkehendak. Jadi jika tim kontra percaya sama dukun gigi itu untuk menyehatkan, untuk tidak membuat celaka, kan kita bisa ya, kalau kita percaya sama dukun otomatis kita musyrik. Berarti kita harusnya juga percaya sama Allah gitu kan. Kita bisa berobat ke dokter, dan dokter itu adalah perantara dari Allah. Nah, surat An-Nisa ayat 48, ayat ini memperingatkan tentang dosa besar kesyirikan, yakni menyekutukan Allah. Praktik supranatural yang melibatkan jimat, ramalan, atau kepercayaan pada kekuatan selain Allah bisa dianggap sebagai bentuk kesyirikan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi jika tim kontra percaya kepada dukun gigi itu, maka tim kontra itu musyrik. Kembali lagi ke masih menolak praktik supranatural dan metafisika. Di sini kami tidak percaya, tapi kami kan namanya praktik bukan percaya. Dan apa kabar dengan kalau misalnya orang kesurupan, itu yang ngobatin siapa? Ustaz kan? Ustaz. Otomatis ya